Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hadi Saifur Rahman dengan NIM 2019-11289 dari kelompok C. Nah, pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan tentang hub header. Nah, sebelum ke materi hub header, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian header terlebih dahulu. Nah, rangkaian header itu adalah rangkaian yang biasanya berada dalam prosesor, tepatnya dalam ALU atau Arithmetic Logic Unit. Seperti kita tahu bahwa prosesor menggunakan basic dengan bilangan digital binary untuk melakukan perhitungan sebuah proses. Ada proses perhitungan aritmatik seperti menambah, mengurang, mengali, dan membagi, dan ada pula proses menghitung logik atau dengan gerbang logika AND, OR, NOT, dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk hub header itu adalah rangkaian elektronik yang bekerja melakukan perhitungan penjumlahan dari dua buah bilangan binary yang masing-masing terdiri dari satu bit. Nah, rangkaian ini memiliki dua input dan dua buah output. Salah satu outputnya dipakai sebagai tempat nilai pindahan dan yang lain sebagai hasil dari penjumlahan. Nah, jadi pada hub header ini memiliki dua input dan memiliki dua output. Nah, di mana outputnya ini biasa dinamakan dengan sum dan carry. Lanjut. Nah, pada hub header berdasarkan dua input yaitu A dan B, maka output sum. Nah, S ini dari header ini akan dihitung berdasarkan operasi XOR dari A dan B. Nah, selain output S ada juga output yang lain yaitu C atau carry. Nah, dan C ini dihitung berdasarkan operasi AND dari A dan B. Pada prinsipnya, output S menyatakan penjumlahan bilangan pada input A dan B. Nah, sedangkan output C menyatakan MSB atau Most Significant Bit atau Carry Bit dari hasil jumlah itu. Nah, maksudnya di sini yaitu pada hub header itu memiliki dua input yaitu A dan B. Nah, di mana memiliki dua keluaran. Nah, yang mana yaitu sum dan carry. Nah, di mana sum ini hasil dari gerbang logika XOR, sedangkan untuk carry ini hasil dari gerbang logika AND. Jadi di sini ketika inputnya A dan B itu maka akan menghasilkan dari gerbang output dari gerbang logika XOR dan dari gerbang logika AND gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini simbol dari rangkaian hub header. Nah, di mana seperti yang sudah saya jelaskan tadi, hub header ini terdiri dari dua buah gerbang logika, yaitu gerbang logika XOR dan gerbang logika AND. Nah, di mana di sini memiliki dua inputan yaitu A dan B. Nah, dan juga di sini memiliki dua keluaran sum yaitu untuk gerbang logika XOR dan carry itu untuk gerbang logika AND. Nah, di sini tabel kebenarannya ya. Nah, pada tabel kebenarannya itu karena di sini dari gambarnya itu rangkaiannya itu terdiri dari XOR dan AND, maka ketika inputnya A dan B-nya itu 00, maka sama seperti output dari gerbang logika masing-masing ini yaitu XOR dan AND. Nah, di mana gerbang logika XOR ini akan bernilai 1 ketika salah satunya itu berbeda. Nah, sedangkan kalau gerbang logika AND ini akan bernilai 1 apabila semuanya itu 1. Nah, kita lihat bahwa di sini ketika 0, 0 maka sumnya 0 seperti pada gerbang logika OR. Nah, sedangkan untuk untuk inputnya 0, 0 pada carry atau pada AND itu sesuai dengan gerbang logika AND. Begitupun seterusnya untuk 0, 0, 0, 1, 1, 0, dan 1, 1 untuk setiap output dari sum dan carry-nya. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Judi Ramanda dengan NIM 2019-11-287. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai full adder. Full adder sendiri merupakan rangkaian elektronik yang bekerja melakukan perhitungan penjumlahan sepenuhnya dari dua buah bilangan binari yang masing-masing terdiri dari 1 bit. Rangkaian ini juga memiliki 3 input dan 2 buah output. Salah satu inputnya merupakan nilai dari perpindahan penjumlahan. Kemudian, sama seperti pada half adder, salah satu outputnya dipakai sebagai tempat nilai pindahan dan yang lainnya sebagai hasil dari penjumlahannya. Rangkaian ini dibuat dengan gabungan dua buah half adder dan sebuah gerbang OR. Logika utama rangkaian gerbang full adder adalah bahwa ketika menjumlahkan dua bilangan binari, maka ada sebuah carry yang juga mempengaruhi hasil dari penjumlahan tersebut. Karenanya, rangkaian ini bisa melakukan penjumlahan secara sepenuhnya. Kekurangan dari rangkaian half adder adalah rangkaian tersebut hanya valid bertindak sebagai penghitung pertama dalam sebuah rangkaian perhitungan. Contohnya, jika kita melakukan 2 kali operasi penjumlahan atau lebih, maka hasil dari half adder tidak bisa dipastikan kebenarannya. Misalkan, kita telah menghasilkan angka 12 dari penjumlahan 5 tambah 7 di atas. Kemudian, pada saat penjumlahan berikutnya kita tambahkan dengan 9. Jika kita menggunakan rangkaian half adder, maka hasil penjumlahannya adalah 2 sebagai sum penjumlahan pertama ditambah 9. Hasilnya adalah carry 1 dan sum 1, atau kita baca 11. Padahal kita tahu hasil yang benar adalah 21. Kekurangan ini terjadi pada half adder, yang hanya memiliki 2 input untuk dijumlahkan, yaitu A dan B. Pada full adder sendiri menyempurnakan kekurangan dari half adder dengan menambahkan 1 input lagi, yaitu carry in. Jika perhitungan sebelumnya menghasilkan nilai carry, maka nilai carry ini akan diperhitungkan dalam penjumlahan berikutnya. Berikut adalah rumus dari full adder. Nah, ini adalah skema diagram rangkaian dari full adder. Nah, bisa lihat melihat rangkaian tadi, ketika dua masukan menghasilkan nilai 1 pada half adder atau paruh dari full adder pertama, hasilnya akan kembali dijumlahkan dengan carry yang ada. Jika carry bernilai 1, maka ia akan menghasilkan keluaran akhir bernilai 0, namun menghasilkan carry out yang bernilai 1. Dan jika carry in bernilai 0, maka ia akan menghasilkan keluaran akhir 1 dengan carry out bernilai 0. Lain halnya ketika kedua masukan pada paruh full adder pertama menghasilkan nilai 0 karena inputnya sama-sama 1, maka carry out untuk paruh pertama half adder adalah 1. Penjumlahan paruh pertama yang menghasilkan 0 akan kembali dijumlahkan dengan carry in yang ada, yang jika bernilai 1, maka hasil penjumlahannya adalah 1 dan memiliki carry out 1 dari penjumlahan input pertama. Untuk menghasilkan carry out pada full adder, digunakan sebuah gerbang OR yang menghubungkan penghitung carry out dari half adder pertama dan kedua. Nah, maksudnya itu bahwa entah paruh pertama atau kedua yang menghasilkan carry out, maka akan dianggap sebagai carry out dan dianggap 1 meski kedua gerbang AND yang digunakan untuk menghitung carry out sama-sama bernilai 1. Nah, pada pertama tadi kan kita bahas full adder itu memiliki 3 input. Nah, jadi maka dia tuh terdapat 8 kombinasi kondisi yang dapat dihasilkan dalam rangkaian full adder. Nah, berikut adalah tabel kebenarannya. Bisa dilihat sendiri. Oke, sekian dari saya. Dilanjutkan ke bab selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Lucky Faras Junior.
NIM 2019-11022. Saya akan mempresentasikan pada mata kuliah teknik digital yang berjudul half adder dan full adder. Rangkaian penjumlah atau adder. Adder adalah rangkaian penjumlah bilangan. Ada dua macam adder, yaitu half adder dan full adder. Half adder dapat melakukan penjumlahan 1 bit data dengan 2 input. Kemudian full adder disusun dari 2 half adder. Full adder dapat melakukan penjumlahan lebih dari 1 bit data dengan 2 input dan 1 carry in. Sehingga dengan adanya carry in dan out dalam full adder, maka full adder dapat digunakan untuk menjumlah beberapa bit sesuai yang diinginkan. Yang pertama, rangkaian penjumlah paro atau half adder atau HA. Half adder suatu rangkaian penjumlahan sistem bilangan biner yang paling sederhana. Rangkaian ini hanya dapat digunakan untuk operasi penjumlahan data bilangan biner sampai 1 bit saja. Rangkaian half adder adalah bukti kebenaran penjumlahan bilangan biner 2 input yang memiliki 2 input dan 1 output hasil penjumlahan atau sum dan 1 output sisa penjumlahan atau carry. Dengan penjelasan pada tabel berikut yang bisa teman-teman lihat di samping ini. Berdasarkan tabel, bagian keluaran rangkaian yang akan kita susun terdiri dari jumlah dalam S dan simpanan C. Ternyata kedua kolom keluaran itu dapat dihasilkan dengan menggunakan gerbang logika sebagai berikut. A. Kolom jumlah S merupakan keluaran dari gerbang XOR. Ingat kembali pada keluaran gerbang XOR akan 1 atau tinggi ketika masukannya tidak sama 1, tetapi 0 atau rendah pada saat kedua masukannya sama. B. Kolom simpanan C merupakan keluaran dari gerbang N. Keluaran gerbang tersebut tinggi hanya apabila semua masukan 1. Secara rangkaian dapat digambar sebagai berikut. Rangkaian penjumlahan HA di atas hanya memiliki 2 terminal masukan masing-masing untuk bit yang akan dijumlahkan dan 2 terminal keluaran berturut-turut untuk jumlah S dan simpanan C. Secara blok diagram dapat digambarkan sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat di bawah ini. Rangkaian penjumlah HA hanya dapat digunakan untuk menjumlahkan biner pada posisi satuan saja. Artinya tidak dapat digunakan untuk menjumlahkan posisi 2-an, 4-an, 8, dan seterusnya. Hal ini disebabkan karena rangkaian penjumlahan tadi tidak memiliki masukan untuk simpanan hasil penjumlahan dari posisi sebelumnya. Yang kedua, rangkaian penjumlahan penuh atau full adder atau FA. Rangkaian full adder dapat digunakan untuk menjumlahkan bilangan biner yang lebih dari 1 bit. Ciri pokok dari full adder dibandingkan dengan half adder terletak pada jenis jumlah masukan. Rangkaian full adder adalah bukti kebenaran penjumlahan bilangan biner 3 input yang memiliki 2 input, 1 carry input dan 1 output hasil penjumlahan atau sum dan 1 output sisa penjumlahan atau carry dengan penjelasan pada tabel berikut yang teman-teman bisa lihat seperti pada tabel ini. Oleh karena terdapat 2 keluaran, kita akan merancang rangkaian untuk setiap keluaran secara individual. Berdasarkan tabel di atas, dapat kita turunkan ke dalam peta Carnot untuk kedua keluaran. Bisa teman-teman lihat seperti pada tabel berikut. Output tabel quantity S, sum sama dengan A dikali B dan seterusnya, yang bisa teman-teman lihat seperti pada tabel di bawah ini. Rangkaian half adder terdiri dari gerbang XOR dan AND, memiliki 2 input dan 2 output, sedangkan full adder terdiri dari 2 half adder yang dirangkai menjadi 1 full adder, memiliki 3 input dan 2 output. Rangkaian full adder dapat disusun berlapis-lapis sesuai keinginan. Setiap full adder hanya berfungsi untuk menjumlahkan 1 bit data.
Pada operasi penjumlahan 4 bit cukup dengan menggunakan 4 buah full adder sudah bisa dilakukan dengan memberikan logika 0 pada carry in dan pada 4 buah gerbang XOR pada input A. Namun dalam praktisnya lebih efisien menggunakan 8 full adder yang disusun bertingkat karena lebih praktis untuk operasi penjumlahan dan pengurangan dengan pengoperasian saklar pada carry in. Untuk operasi penjumlahan dengan memberikan logika 0 dan operasi pengurangan dengan memberikan logika 1. Ketika dua masukan menghasilkan nilai 1 pada half adder atau paruh dari full adder pertama, hasilnya akan kembali dijumlahkan dengan carry yang ada. Jika carry bernilai 1, maka ia akan menghasilkan keluaran akhir bernilai 0. Namun menghasilkan carry out yang bernilai 1, dan jika carry in bernilai 0, maka ia akan menghasilkan keluaran akhir 1 dengan carry out bernilai 0. Lain halnya ketika kedua masukan pada paruh full adder pertama menghasilkan nilai 0 karena inputnya sama-sama 1. Maka carry out untuk paruh pertama half adder adalah 1. Penjumlahan paruh pertama yang menghasilkan 0 akan kembali dijumlahkan dengan carry in yang ada. Yang jika bernilai 1, maka hasil penjumlahan adalah 1 dan memiliki carry out 1 dari penjumlahan input pertama. Untuk menghitung carry out pada full adder digunakan sebuah gerbang OR yang menghubungkan penghitung carry out dari half adder pertama. Maksudnya bahwa entah paruh pertama atau kedua yang menghasilkan carry out maka akan dianggap sebagai carry out dan dianggap 1 meski keluaran yang digunakan untuk menghitung carry out sama-sama bernilai 1. Bit tanda besaran bilangan dalam suatu memori A berisi bit-bit 01101000. MSB atau bit paling kiri A6 adalah 0 sebagai bit tanda bahwa bilangan tersebut positif. 6 bit sisanya menyatakan besaran bilangan 110100 yang setara dengan desimal 52. Jadi pada bilangan di dalam memori A adalah plus 52 pada memori berisi 1011111. MSB atau bit paling kiri B6 adalah 1 sebagai bit tanda bahwa bilangan tersebut negatif. 6 bit sisanya 011111 menyatakan besarnya bilangan yang setara dengan desimal 31. Jadi bilangan di dalam memori B adalah min 31. Adapun rangkaian pengurang, diperlukan suatu cara untuk memberikan tanda bilangan positif atau negatif dengan 0 atau 1 dalam rangkaian digital. Cara yang biasa digunakan untuk memberikan tanda pada suatu bilangan adalah menggunakan MSB atau Most Significant Bit dari data bilangan sebagai bit tanda dan menggunakan sisa-sisa bit data bilangan itu untuk menyatakan ukuran atau besarnya. Perjanjian yang sudah lazim adalah bahwa 0 sebagai bit tanda untuk menyatakan bilangan positif dan 1 sebagai bit tanda untuk menyatakan suatu bilangan negatif. Untuk memperjelas perhatikan gambar yang di bawah ini. Bisa dilihat gambarnya seperti yang tertera di bawah ini. Untuk bilangan positif, bit-bit sisanya selain bit tanda selalu menyatakan besar bilangan biner tersebut. Sedangkan pada bilangan negatif ada banyak cara untuk menyatakan besarnya. Salah satu cara dikenal sebagai komplement 2. Cara tersebut dipilih karena dalam mesin digital modern banyak yang menggunakannya. Komplement 2 dari suatu bilangan biner dibentuk dengan cara menginversi. Inversi yang dimaksud adalah 0 menjadi 1 dan 1 menjadi 0. Setiap bit data dan kemudian menambah hasil inversi itu dengan 1. Berikut contoh cara menginversi. Bisa teman-teman lihat seperti di bawah ini. Untuk membuat rangkaian penginversi dapat kita lihat kembali gerbang XOR yaitu 0 plus 0 sama dengan 0, 0 plus 1 sama dengan 1, 1 plus 0 sama dengan 1, dan 1 plus 1 sama dengan 0. Maka menginversi suatu bilangan biner dapat dilakukan dengan gerbang XOR sebanyak jumlah buah yang tidak terbatas. Sedangkan untuk penambahan dengan 1 dapat menggunakan rangkaian penjumlah seperti yang telah dibahas. Untuk mempelajari cara pengurangan bilangan biner, ingat kembali prinsip hitung bahwa pengurangan adalah penjumlahan dengan bilangan negatif.
dan prinsip tersebut juga berlaku pada bilangan biner. Contohnya pengurangan 3 dan 7 dengan menambahkan negatif 3 pada 7 dengan memanfaatkan IC 7483. 7 dikurang 3 sama dengan 7 plus dalam kurung min 3. Min 3 plus 7 sama dengan 4. Pertama, membuat min 3 dalam bentuk biner 4 bit dengan cara komplement 2. Hasilnya adalah 1101 dengan MSB 1 merupakan bit tanda bahwa bilangan tersebut adalah negatif, sedangkan 7 dinyatakan sebagai 0111. Dengan MSB 0 sebagai bit tanda bilangan positif, bilangan 1101 diumpamakan kemasukan A3, A2, A1, A0 dan 0111 ke B3, B2, B1, B0 pada IC 7483. Hasil proses itu muncul pada keluaran S3, S2, S1, S0 sebagai 0100. Proses lengkapnya adalah seperti di bawah ini yang teman-teman bisa lihat. Diabaikan karena bilangan-bilangan itu hanya dinyatakan dalam 4 bit, sedangkan diagram dari proses di atas seperti gambar di bawah ini. Bisa teman-teman lihat. Penjumlahan paralel 4 bit IC 7483. Di atas adalah salah satu cara operasi pengurangan bilangan biner dan masih ada lagi cara lain untuk operasi pengurangan bilangan biner yang dapat dipelajari. Adapun gerbang logika. Gerbang logika adalah suatu entitas dalam elektronika dan matematika boolean yang mengubah satu atau beberapa masukan logika menjadi sebuah sinyal keluaran logika. Gerbang logika terutama diimplementasikan secara elektronis menggunakan diode atau transistor. Akan tetapi dapat pula dibangun menggunakan susunan komponen-komponen yang memanfaatkan sifat-sifat elektromagnetik atau relay, cairan, optik, dan bahan mekanik. Terdapat 3 gerbang logika dasar, yaitu gerbang AND, gerbang OR, dan gerbang NOT. Ketiga gerbang tersebut menghasilkan gerbang lainnya, yaitu gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang XOR, dan gerbang XNOR. Berikut simbol dan tabel kebenarannya. Bisa teman-teman lihat seperti tabel di samping. Rangkaian adder. Rangkaian adder atau penjumlah adalah rangkaian yang biasanya berada dalam prosesor, tepatnya dalam ALU, Arithmetic Logic Unit. Seperti kita tahu bahwa prosesor menggunakan basic bilangan digital binary untuk melakukan perhitungan sebuah proses. Ada proses penghitungan aritmatik atau menambah, mengurang, mengali, dan membagi. Dan ada pula proses menghitung logic, AND, OR, NOT, dan seterusnya. Half adder. Half adder adalah rangkaian elektronik yang bekerja melakukan perhitungan penjumlahan dari 2 buah bilangan binary yang masing-masing terdiri dari 1 bit. Rangkaian ini memiliki 2 input dan 2 buah output. Salah satu outputnya dipakai sebagai tempat nilai pindahan dan yang lain sebagai hasil dari penjumlahan. Kesimpulan half adder. Half adder adalah suatu rangkaian penjumlahan sistem bilangan biner yang paling sederhana. Rangkaian ini hanya dapat digunakan untuk operasi penjumlahan data bilangan biner sampai 1 bit saja. Rangkaian half adder memiliki 2 terminal input untuk 2 variabel bilangan biner dan clan 2 terminal output, yaitu summary out atau sum dan carry out atau carry. Full adder. Full adder adalah rangkaian elektronik yang bekerja melakukan perhitungan penjumlahan sepenuhnya dari 2 buah bilangan binary yang masing-masing terdiri dari 1 bit. Rangkaian ini memiliki 3 input dan 2 buah output. Salah satu input merupakan nilai dari pindahan penjumlahan. Kemudian sama seperti pada half adder, salah satu outputnya dipakai sebagai tempat nilai pindahan dan yang lain sebagai hasil dari penjumlahan adder tersebut. Gambar tabel kebenaran full adder bisa teman-teman lihat di atas. Keterangannya 1 sama dengan benar, 0 sama dengan salah. Jika setiap elemen yang dihubungkan salah satu ada yang benar, pada percobaan rangkaian full adder ini menunjukkan pernyataan benar.
Full adder adalah sebuah rangkaian digital yang melaksanakan operasi penjumlahan aritmetika dari 3 bit input. Full adder terdiri dari 3 buah input dan 2 buah output. Variabel input dari full adder dinyatakan oleh variabel A, B, dan C. In. Dua dari variabel input A dan B mewakili 2 bit signifikan yang akan ditambahkan. Input ketiga yaitu C mewakili carry dari posisi yang lebih rendah. Kedua output dinyatakan dengan simbol S atau sum dan CN atau carry. Rangkaian full adder mampu menampung bilangan carry dari hasil penjumlahan sebelumnya. Jadi jumlah inputnya ada 3, A, B, dan CI. Sementara bagian output ada 2, S dan CO. CI ini dipakai untuk menampung bit carry dari penjumlahan sebelumnya. Full adder biasanya dapat menjumlahkan banyak bilangan biner, di mana 8, 16, 32, dan jumlah bit biner lainnya. Pada sum digunakan gerbang logika XOR, dan pada carry digunakan gerbang logika AND, dan menggunakan gerbang logika OR untuk menjumlahkan tiap-tiap carry. Tabel kebenaran full adder mempunyai 3 input. Rangkaian di bawah ini menunjukkan rangkaian full adder. Kesimpulan full adder dapat digunakan untuk menjumlahkan bilangan-bilangan biner yang lebih dari 1 bit. Penjumlahan bilangan-bilangan biner sama halnya dengan penjumlahan bilangan desimal, di mana hasil penjumlahan tersebut terbagi menjadi 2 bagian, yaitu summary atau sum dan carry. Apabila dari penjumlahan pada suatu tingkat atau kolom melebihi nilai maksimumnya, maka output carry akan berada pada keadaan logika 1. Berikut gambar rangkaian half adder dan full adder yang teman-teman bisa lihat seperti gambar di bawah ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas banyak kekurangan, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Akbar, NIM 2019-11-271. Saya ingin mempresentasikan materi dari rangkaian penjumlahan dan pengurangan biner. Ya, yang pertama ada half adder. Half adder adalah rangkaian elektronik yang bekerja melakukan perhitungan dan penjumlahan dari 2 buah bilangan binary yang masing-masing terdiri dari 1 bit. Rangkaian ini memiliki 2 input dan 2 buah output. Salah satu outputnya dipakai sebagai tempat nilai pindahan dan yang lain sebagai hasil dari penjumlahan. Di sini ada tabel kebenaran half adder. Dan half adder ini mempunyai 2 masukan dan 2 keluaran, yaitu sum atau summary dan carry out. Secara blok diagram, nah ini tabel kebenarannya. Lalu gerbang logika half adder. Gerbang logika adalah suatu entitas dalam elektronika dan matematika boolean yang mengubah satu atau beberapa masukan logika menjadi sebuah sinyal keluaran logika. Gerbang logika terutama diimplementasikan secara elektronis menggunakan dioda atau transistor. Akan tetapi dapat pula dibangun menggunakan susunan komponen-komponen yang memanfaatkan sifat-sifat gerbang N, cairan, optik, bahkan mekanik. Terdapat 3 gerbang logika dasar, yaitu gerbang NAND, gerbang NOR, dan gerbang XOR, dan gerbang XNOR. Selanjutnya, simbol rangkaian half adder. Berikut adalah simbol rangkaian daripada half adder. Ya, simbol ini diartikan sebagai masukan sum dan keluaran carry.
Jadi half adder ini mempunyai dua masukan dan dua keluaran, yaitu sum out dan carry out. Lalu full adder, key map. Full adder sendiri adalah sebuah rangkaian digital yang melaksanakan operasi penjumlahan aritmatika dari 3 bit input. Full adder terdiri dari 3 buah input dan 2 buah output. Variabel input dari full adder dinyatakan oleh variabel A dan A, B, dan C. Dua variabel input A dan B mewakili 2 bit signifikan yang akan ditambahkan input ketiga, yaitu C mewakili carry dan posisi yang lebih rendah. Dua output dinyatakan dengan simbol sum dan carry. K-map adalah Karnaugh map atau K-map. Adalah suatu teknik penyederhanaan fungsi logika dengan cara pemetaan. K-map terdiri dari kotak-kotak yang jumlahnya terdiri dari jumlah variabel dan fungsi logika atau jumlah inputan dari rangkaian logika yang sedang kita hitung. Lalu di slide ke-6 ini adalah tabel kebenaran dari hasil dari full adder. Didapat persamaan, lalu dipetakan menggunakan K-map. Lalu dapat hasil persamaan logikanya adalah ini. Lalu ini adalah dan yang selanjutnya yaitu rangkaian adder paralel 2 bit. Berikut adalah rangkaian penjumlah. Berikut adalah rangkaian penjumlah 2 bit yang tersusun atas satu penjumlah paro dan satu penjumlah penuh. Misalkan hendak dijumlahkan dua bilangan A dan B masing-masing. A sama dengan A1, A0, dan B sama dengan B1 kali B0. Dan rangkaian adder ini menggunakan half adder dan full adder ya. Lalu di slide selanjutnya, rangkaian adder paralel 3 bit. Paralel 3 bit ini menggunakan 3 buah penjumlah penuh. Rangkaian tersebut dapat digunakan untuk menjumlahkan bilang A sama dengan A2, A1, A0, dan bilangan B, B2, B1, B0. Lalu kesimpulannya adalah half adder adalah suatu rangkaian penjumlahan sistem bilangan biner yang paling sederhana. Rangkaian ini hanya dapat digunakan untuk operasi penjumlahan dan bilangan biner sampai 1 bit saja. Rangkaian half adder memiliki 2 terminal input untuk 2 variabel bilangan biner dan 2 terminal output, yaitu summary out dan carry out. Lalu yang full adder adalah kesimpulannya rangkaian elektronik yang bekerja melakukan perhitungan penjumlahan sepenuhnya dari 2 buah bilangan binary yang masing-masing terdiri dari 1 bit. Rangkaian penjumlahan kemudian sama seperti pada half adder, salah satu outputnya dipakai sebagai tempat nilai pindahan dan yang lain sebagai hasil dari penjumlahan. Ya, lalu ini slide ini ada rangkaian pengurang.
rangkaian pengurang biner. Ada half subtractor dan full subtractor. Half subtractor adalah suatu rangkaian yang dapat digunakan untuk melakukan operasi pengurangan data-data bilangan biner hingga 1 bit saja. Half subtractor mempunyai karakteristik banding 2 masukan, yaitu input A dan B serta 2 keluaran, yaitu difference atau diff dan borrow atau BR. Pada contoh berikut, ini adalah diagram dari half subtractor. Blok diagram. Lalu ini tabel kebenaran half subtractor. Persamaan logikanya. Lalu didapat rangkaian dari half subtractor. Yang ini adalah rangkaian half subtractor yang tersusun dari X, OR, dan N, dan NOT. Sedangkan yang B, rangkaian half subtractor dari N, OR, dan NOT. Terus selanjutnya, full subtractor. Rangkaian full subtractor digunakan untuk melakukan operasi pengurangan bilangan biner yang lebih dari 1 bit dengan 3 terminal input yang dimilikinya, yaitu A, B, serta terminal borrow input dan 2 terminal output, yaitu diff dan borrow out. Secara blok diagramnya seperti ini. Lalu ini tabel kebenarannya. Dari tabel itu dituliskan ekspresi logika dan untuk diff dan borrow out. Lalu dipetakan dengan key map. Dan ini key map untuk difference. Persamaan logikanya adalah ini. Lalu didapat rangkaian dari full subtractor ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Triwibowo Subianto dengan NIM 2019-11118. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram rangkaian adder paralel 3 bit. Sebelum masuk pada diagram rangkaian adder paralel 3 bit, saya akan mereview sedikit tentang paralel full adder atau penjumlahan penuh paralel. Paralel full adder adalah suatu rancangan rangkaian logika yang melakukan penjumlahan 2 buah bilangan biner yang terdiri dari n buah bit. N buah bit sendiri itu kita bisa gunakan berapa saja, bisa 2 bit, 4 bit, bahkan 8 bit sesuai keperluan kita saja. Di sini juga ada perbandingan antara half adder dan full adder. Kenapa kita tidak mau menggunakan full half adder saja? Dikarenakan half adder hanya bisa menjumlahkan 2 bit saja. Ini hanya bisa dipakai untuk menjumlahkan pada bagian satuan pada 2 buah bilangan biner tanpa memperhitungkan carry sebelumnya atau previous carry. Sedangkan full adder jauh lebih baik karena full adder dapat menjumlahkan 3 buah bit pada bagian satuan, puluhan maupun ratusan. Nah, sekarang kita masuk pada diagram rangkaian adder paralel 3 bit. Untuk merangkai suatu rangkaian paralel 3 bit memerlukan sejumlah n bit yang digunakan untuk menjumlahkan 2 bilangan A dan B, yang mana A ini AN dikurangi 1 hingga AN dikurangi 2 hingga seterusnya sampai A0. Untuk S-nya ini adalah sumnya yang dihasilkan, dan CO adalah carry out-nya jika ada simpanan dari hasil penjumlahan antara A dan B-nya yang akan menjadi inputan untuk carry inputannya setelahnya. Ini merupakan yang sudah saya jelaskan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani, NIM 2017-11328. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian pengurangan atau subtraktor. Sama seperti rangkaian penjumlahan biner, pada rangkaian pengurangan biner juga dapat dibagi menjadi bisa ulang nggak? Ini nggak kelihatan. Bisa ulang nggak videonya? Uang. Udah. Ini ulang lagi nih dari awal. Iya. Bentar gue zoom. Bentar gue zoom dulu deh. Udah ya. Ulang dari awal lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani, NIM 2017-11328. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian pengurangan atau subtraktor. Rangkaian pengurangan atau subtraktor sama seperti rangkaian penjumlahan biner. Pada rangkaian pengurangan biner juga dapat dibagi menjadi half subtraktor dan full subtraktor. Rangkaian half subtraktor merupakan dasar untuk menyusun atau membuat rangkaian full subtraktor. Jadi, untuk dapat memahami rangkaian full subtraktor, kita dapat terlebih dahulu memahami prinsip dasar dari rangkaian half subtraktor. Berikut ini adalah penjelasan dari rangkaian half subtraktor dan full subtraktor. Rangkaian half subtraktor. Rangkaian pengurangan setengah atau half subtraktor merupakan implementasi dari operasi pengurangan dasar dua bilangan biner. Pada rangkaian ini tidak ada pengurangan borrow-in yang dilibatkan, yang artinya pada rangkaian ini proses pengurangan belum sempurna. Berikut ini adalah rumus dasar pengurangan biner yang dapat dilakukan oleh half subtraktor. Di sini ada rumus dasar pengurangan biner. Rumus dasar pengurangan di atas dapat kita gambarkan dalam bentuk tabel kebenaran, truth table, seperti gambar berikut. Tabel kebenaran untuk pengurangan 2 bit biner. Di sini ada rangkaian half subtraktor dan tabel kebenaran untuk pengurangan 2 bit biner. Rangkaian full subtraktor. Ketidakmampuan rangkaian half subtraktor dalam melibatkan borrow-in dapat diatasi dengan menggunakan rangkaian full subtraktor. Sesuai dengan namanya, full subtraktor merupakan penjumlahan penuh yang maksudnya sudah melibatkan borrow-out dan borrow-in dalam prosesnya, sehingga proses pengurangan dapat dilakukan dengan sempurna. Seperti berikut. Di sini ada rangkaian full subtraktor dan tabel kebenaran untuk pengurangan 2 bit biner. Dapat dilihat pada gambar. Sekian penjelasan saya tentang rangkaian pengurangan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.